Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Al-Jabar. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, Prodi Teknik Sipil. Ingin buat video tugas bahasa Indonesia tentang cagar budaya yang bernama Rumah Lontiok yang berasal dari Kampar. Jarak antara Universitas Islam Riau dan Rumah Lontiok cukup jauh, yaitu memakan waktu hingga 2 jam. Rumah Lontiok. Lontiok adalah rumah tradisional masyarakat Kampar Riau yang berbentuk rumah panggung. Kata Lontiok dialek Kampar dalam bahasa Indonesia berarti lentik. Nama rumah ini didapatkan dari bentuk atapnya yang melengkung lentik. Nama lain dari rumah ini yaitu rumah lancang atau pencalang. Nama tersebut diambil karena bentuk rumah yang menyerupai perahu lancang. Rumah tradisional ini memiliki kemiripan tipologi dengan arsitektur rumah gadang Minangkabau, rumah bumbu panjang negeri Sembilan Malaysia, dan rumah Melayu lainnya. Rumah ini memiliki fungsi sebagai tempat tinggal maupun acara adat. Rumah Lontiok tercatat pada tahun 2017 warisan budaya tak benda Indonesia dari Riau. Rumah Lontiok saat ini sudah mulai jarang ditemukan karena sudah mulai termakan usia dan sudah mulai terlihat tidak terawat. Salah satu rumah Lontiok yang sudah tidak terawat lagi terletak di Dusun Pulau Belimbing, Desa Sipunggu. Namun rumah Lontiok masih dapat menjadi objek wisata yang menarik. Ciri khas rumah Lontiok. Rumah Lontiok ditopang oleh beberapa tiang penyangga. Rumah ini sengaja dibangun tinggi dengan beberapa tujuan. Pertama, tingginya rumah Lontiok berguna untuk melindungi keluarga yang berada dalam rumah dari serangan binatang buas seperti ular atau harimau. Selain binatang buas, tingginya rumah Lontiok berguna juga menghindari serangan dari suku-suku lain dalam masyarakat Kampar. Kedua, tinggi rumah Lontiok juga berguna untuk memelihara hewan atau beternak. Bagian kolong rumah yang cukup luas dipakai sebagai kandang hewan. Selain kandang hewan, terkadang bagian kolong rumah Lontiok juga berfungsi sebagai gudang bayi untuk tempat penyimpanan makanan, juga untuk tempat penyimpanan perahu. Tingginya rumah Lontiok mengakibatkan dibutuhkan tangga untuk dapat masuk ke dalam rumah. Tangga yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah Lontiok menjadi salah satu ciri khas dari rumah itu. Anak tangga umumnya berjumlah ganjil karena disesuaikan dengan keyakinan masyarakat Kampar. Bentuk atap rumah Lontiok yang melengkung juga menjadi ciri khas dari rumah Lontiok. Bentuk atap rumah yang melengkung ini mempunyai makna hubungan manusia dengan Tuhan. Masyarakat Kampar percaya bahwa bentuk melengkung atap rumah Lontiok menjadi simbol penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak hanya kepada Tuhan, bentuk atap yang melengkung ini merupakan penghormatan kepada sesama ciptaan Tuhan. Pada zaman dahulu kala, rumah Lontiok hanya dibangun oleh masyarakat Kampar yang memiliki status ekonomi menengah ke atas. Hal ini menyebabkan rumah Lontiok menjadi lambang status sosial dari masyarakat Kampar. Masyarakat Kampar juga memandang bahwa rumah Lontiok adalah tempat yang sakral. Bentuk rumah Lontiok sangat identik dengan bentuk perahu dengan bentuknya yang melengkung. Rumah ini mempunyai dinding yang miring keluar. Dinding rumah ini ditempelkan dengan ukiran-ukiran yang terdapat pada balok atap rumah. Balok ini menjadi penyangga sekaligus penghubung antara atap rumah dan dinding rumah yang miring. Balok atap rumah pun miring dan atap rumah mempunyai bentuk melengkung yang mengarah ke langit.
Pintu masuk rumah terhubung dengan anak tangga yang digunakan oleh anggota keluarga untuk dapat masuk ke dalam rumah. Umumnya anak tangga disusun dengan jumlah ganjil. Rumah lontiok dibangun atas beberapa tiang penyangga yang menopang lantai dan seluruh badan rumah. Bahan dasar rumah ini adalah kayu. Kayu tersebut juga bukan kayu sembarangan, tetapi kayu pilihan yang mampu bertahan lama dalam berbagai cuaca. Rumah lontiok berbentuk seperti rumah panggung. Tipe konstruksi rumah panggung dipilih untuk menghindari bahaya serangan binatang buas dan terjangan banjir. Selain itu, kebiasaan masyarakat Kampar adalah memanfaatkan kolong rumah sebagai kandang ternak, ruang penyimpanan perahu, tempat bertukang, atau untuk tempat anak-anak bermain. Mereka juga memanfaatkan kolong rumah sebagai gudang penyimpanan kayu untuk persiapan menyambut bulan puasa. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa leluhur masyarakat Kampar memang memiliki kecerdasan luar biasa dalam hal arsitektur. Mereka bisa membangun rumah atau tempat tinggal yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Tak hanya sesuai kebutuhan, rumah yang mereka bangun juga bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bagian-bagian rumah. Secara umum rumah ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu rumah induk yang terdiri atas ruang besar dan kamar tidur, dapur dan penghubung rumah induk dan dapur. Ruang-ruang yang ada di bangunan ini ialah pangkal rumah, berfungsi sebagai tempat duduk nenek mama pemilik rumah dan punya suku pada saat ada acara, dan sehari-hari digunakan sebagai tempat tidur nenek mama. Ujung rumah berfungsi sebagai tempat nenek mama undangan pada saat ada acara, dan sehari-hari digunakan sebagai tempat ibadah. Ujung tengah, tempat pelaminan pada saat upacara pernikahan, dan sehari-hari digunakan sebagai tempat tidur pemilik rumah. Posere, ruang istirahat, tempat berkumpul ibu dan anak-anak. Sulo pandan, tempat meletakkan barang keperluan sehari-hari dan peralatan dapur. Pedapuan, tempat memasak, tempat kaum ibu bertamu. Ruang makan keluarga juga sering digunakan sebagai tempat tidur anak gadis. Dapat dikatakan bahwa penggunaan ruang ini didominasi oleh perempuan. Bukan hanya oleh perempuan pemilik rumah, ruang ini juga digunakan untuk menerima tamu perempuan. Rangkiang ongkiong, lumbung penyimpanan hasil panen. Dan terakhir, penampungan air, tempat menampung air untuk mencuci kaki, biasanya setelah pulang dari ladang. Kaki dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Dari keterangan di atas diketahui bahwa dalam rumah Melayu terdapat pembagian ruangan yang menjadi daerah laki-laki dan perempuan. Ruang yang menjadi daerah laki-laki adalah ruangan bagian depan pintu masuk, sedangkan ruang yang menjadi daerah perempuan adalah ruangan bagian belakang dapur yang juga dijadikan sebagai tempat menerima tamu perempuan. Dengan kata lain, rumah Melayu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah pria pada bagian depan pintu masuk, daerah keluarga di bagian tengah rumah, dan daerah perempuan di bagian belakang rumah dapur. Yang pada rumah lontiok memiliki fungsi sebagai penopang kerangka dinding sebelah bawah. Tiang pada umumnya berbentuk persegi 4, 6, sampai 9. Menurut keterangan dari pemangku adat, segi-segi pada tiang tersebut memiliki makna, yaitu segi 4, melambangkan 4 penjuru mata angin. Dengan kepercayaan rumah itu akan dapat mendatangkan rezeki dari keempat penjuru tersebut. Segi 6, melambangkan rukun iman dan ajaran Islam. Dengan demikian diharapkan pemilik rumah akan tetap taat dan beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran Islam. Segi 7, melambangkan 7 tingkatan surga dan 7 tingkatan neraka. Kalau pemilik rumah baik dan soleh, maka ia akan masuk dalam 1 tingkatan surga, tapi bila ia jahat akan masuk ke dalam salah 1 tingkatan neraka. Segi 8, melambangkan 8 mata angin, maksudnya sama seperti segi 4. Segi 9, melambangkan bahwa pemilik rumah itu adalah dari golongan orang berada, tetapi ini tidaklah mutlak, karena banyak pula orang yang berada tidak membuat tiang rumahnya bersegi 9. Tiang utama adalah tiang tuo, yaitu tiang yang terletak pada deretan kedua pintu masuk muka sebelah kiri dan kanan. Pada tiang yang terletak di bagian luar diberi hiasan khusus, biasanya motif daun dan bunga, yang disebut tiang gantung. Tiang-tiang lain tidak ditentukan jumlahnya, tergantung pada besarnya rumah. Tangga rumah lontiok digunakan sebagai sarana untuk memasuki rumah panggung ini. Anak tangganya berjumlah ganjil. 5 anak tangga merupakan bentuk ekspresi keyakinan mereka. Seluruh dinding luar lontiok miring keluar, berbeda dengan dinding dalam yang tegak lurus. Balok tumbuhan dinding luar depan melengkung ke atas. Terkadang disambung dengan ukiran pada sudut-sudut dinding.
Oleh karena itu, rumah ini terlihat seperti perahu. Balok tutup atas dinding juga melengkung meskipun tidak semelengkung balok tumpuan. Lengkungannya mengikuti lengkung sisi bawah bidang atap. Kedua ujung perabung diberi hiasan yang disebut sulo bayung atau selam bayung. Sementara sayok lalangan merupakan ornamen pada keempat sudut cucuran atap. Bentuk hiasan beragam, misalnya menyerupai bulan sabit, tanduk kerbau, atau taji. Rumah Lontiok juga terletak di pinggir jalan dan kiri kanannya juga ada rumah-rumah warga yang tinggal di sana. Serta di belakang bangunan rumah Lontiok itu ada perkebunan warga. Sekian video dari saya, Muhammad Farid Al-Jabbar. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video serta informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.